Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat mendengarkan kembali podcast edukasi SD. Senang sekali podcast edukasi SD bisa menemani dan menjadi bagian untuk mengisi waktu teman-teman secara bermanfaat nih. Karena podcast edukasi SD berbagi banyak ilmu, pengetahuan, hingga wawasan mengenai materi yang ada di sekolah dasar. Pada episode kali ini, kita akan belajar bersama membahas tentang unsur-unsur cerita. Setelah podcast ini, teman-teman diharapkan dapat mendeskripsikan unsur-unsur cerita dengan benar dan tepat. Ngomong-ngomong nih, teman-teman mengenai cerita, pasti kebanyakan dari teman-teman pernah membaca cerita kan? Baik itu cerita di buku tematik, di koran, kemudian komik, novel, buku cerita di perpustakaan, bahkan melalui online, di handphone atau di gadget nih. Tapi teman-teman, apakah teman-teman itu tahu bahwa ternyata cerita itu tidak hanya sekedar bacaan? Dalam cerita itu ternyata memiliki unsur-unsur loh. Apa saja ya yang termasuk unsur-unsur dalam cerita? Mari kita bahas unsur-unsur cerita. Unsur yang pertama itu ada judul nih. Pasti kalau teman-teman mau baca cerita, dilihat dulu nih judulnya apa, menarik atau tidak. Seperti itu kan? Judul ini memiliki peranan penting yang dapat menunjukkan isi cerita secara singkat. Bahkan nih teman-teman, judul itu dapat menunjukkan siapa tokoh utama dalam cerita tersebut. Misalnya, judulnya itu Persahabatan Semut dan Belalang. Berarti tokoh dalam cerita tersebut sudah dipastikan, yaitu si semut dan si belalang. Kemudian mengenai tokoh, ternyata tokoh itu juga termasuk dalam unsur cerita. Kak, kira-kira itu yang termasuk tokoh itu siapa aja ya? Jadi nih teman-teman, untuk tokoh itu bisa orang, bisa binatang atau benda yang menjalani peristiwa dalam cerita tersebut. Kemudian unsur yang ketiga masih berhubungan dengan tokoh, yaitu sifat tokoh. Teman-teman, ternyata sifat tokoh itu dibedakan menjadi 3. Ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Untuk tokoh protagonis itu tokoh yang memiliki karakter atau sikap yang baik, yang positif, dan menyampaikan hal-hal yang positif dan baik pula. Kemudian nih, untuk tokoh antagonis itu kebalikannya dari protagonis. Berarti untuk tokoh antagonis itu memiliki watak atau karakter yang negatif, buruk seperti itu. Dan seringkali nih, kalau tokoh antagonis itu selalu bertentangan dengan tokoh protagonis. Ibaratnya itu si tokoh antagonis adalah musuh dari protagonis. Kemudian tokoh yang ketiga, sifat tokohnya itu ada tokoh tritagonis. Tritagonis ini menjadi tokoh penengah antara permasalahan protagonis dan antagonis. Kemudian unsur selanjutnya ada latar. Latar itu dibedakan menjadi 3 juga. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. Untuk latar tempat itu sudah pasti ya, yang berhubungan dengan lokasi terjadinya peristiwa.
Kemudian kalau waktu itu bisa siang hari, pagi hari, sore hari, malam hari, atau pukul 7, pukul 8, pukul 9, seperti itu. Kemudian kalau latar suasana itu seperti suasana dalam cerita, misalnya menyenangkan, menyedihkan, atau menakutkan, atau menegangkan. Contohnya nih, dalam cerita kisah bawang putih dan bawang merah, misalnya tempatnya itu di rumah bawang putih, kemudian waktunya di sore hari dan suasananya itu sangat menakutkan. Itu misalnya ya, contohnya. Kemudian selanjutnya ada alur. Alur ini adalah jalan cerita yang berupa rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir. Alur ini dibagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Teman-teman, kalau untuk alur maju itu alur yang menceritakan dari kisah awal perjuangan hingga ending. Tapi kalau alur mundur itu dia awalnya menceritakan dari endingnya ke perjalanan-perjalanan sebelum menuju ending. Kalau alur campuran itu adalah cerita yang di dalamnya itu terdapat alur maju dan alur mundur. Kemudian unsur yang terakhir itu ada pesan moral nih teman-teman, atau nilai yang bisa kita petik dalam cerita yang sudah kita baca. Dan nilai tersebut selalu berhubungan dengan tema yang mendasari cerita. Misalnya, dalam cerita bawang putih dan bawang merah, pesan moral atau nilai yang dapat kita ambil yaitu kita harus selalu berbuat baik kepada saudara tiri maupun saudara kandung dan bahkan ke semua orang. Itu contohnya. Begitu materi mengenai unsur-unsur cerita. Teman-teman mungkin kurang afdol ya kalau kita nggak menganalisis atau menerapkan langsung nih ke dalam suatu cerita untuk mencari unsur-unsurnya. Jadi di sini kakak akan membacakan sebuah cerita yang sangat menarik dan nanti teman-teman mencoba cari unsur-unsur yang terdapat dalam cerita tersebut. Cerita yang akan kakak bacakan ini yaitu cerita tupai dan ikan gabus. Mari teman-teman mendengarkan ceritanya ya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah telaga, hiduplah seekor tupai dan ikan gabus. Mereka hidup dengan rukun dan saling tolong-menolong. Apabila yang satu sedang terkena masalah, yang lain pasti akan segera membantu. Kemudian pada suatu pagi, tupai datang dan mengunjungi ikan gabus. Ternyata sahabatnya itu sedang sakit. Kondisinya terlihat begitu lemah dan memprihatinkan. Tupai kemudian memutuskan untuk menemani dan menjaganya. Beberapa hari kemudian, kondisi ikan gabus masih tidak menunjukkan perubahan. Bahkan, ia juga tidak memiliki tenaga untuk sekedar menelan makanannya. Tupai tentu saja semakin bingung. Ia ingin melihat sahabatnya sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tak mau melihatnya sahabatnya seperti itu terus-terusan, tupai kemudian memaksanya untuk makan. Meskipun sedikit tak apa, yang penting perutnya terisi. Katanya,
Gabus, makanlah dulu, biar kamu cepat sembuh. Kamu memang tidak mau berenang dengan bebas sambil menikmati udara segar lagi. Namun, Gabus hanya menggelengkan kepala dan menjawab, "Tapi aku tak ingin makan, Tupai. Semua makanan rasanya pahit di mulutku." "Kalau suka yang ini, apa kamu ingin mencarikan makanan yang lain? Bilang saja, nanti aku carikan." "Benarkah itu, Tupai? Kamu mau mencarikannya untukku?" Pertanyaan Gabus hanya dijawab anggukan oleh Tupai. Aku ingin makan hati ikan hiu, tapi pasti akan sulit sekali untukmu mendapatkannya. Hiu kan ganas." Saat mendengarkan penuturan tersebut, tentu saja Tupai kaget. Ternyata permintaan sahabatnya cukup sulit untuk dipenuhi. Terlebih lagi, hiu adalah ikan yang sangat besar dan ganas. Bisa-bisa sebelum mendapatkan hatinya, ia sudah dimakan duluan. Namun karena sudah berjanji, mau tidak mau, Tupai akan tetap menepatinya. "Baiklah Gabus, aku akan berusaha menempatkan hati hiu supaya kamu sembuh." Berhari-hari Tupai mencari cara supaya bisa mewujudkan keinginan pohon ke pohon lainnya untuk mendapatkan inspirasi. Saat melihat buah kelapa, ia kemudian memiliki sebuah ide. Dirinya mencari pohon kelapa yang menjorok ke laut. Setelah itu, ia kemudian melubangi sebuah biji kelapa dengan sangat hati-hati. Ketika semua airnya sudah dikeluarkan, ia masuk ke dalam kelapa tersebut. Daging buahnya tidak dibuang karena bisa dijadikan bekal di perjalanan. "Sepertinya dengan begini, nanti aku bisa bertahan selama beberapa hari," pikir Tupai. Tupai lalu menggigiti gagang dari buah kelapa yang ditempatinya itu. Setelah lepas, ia pun tercebur ke laut. Lalu terbawa ombak yang besar dan terombang-ambing di tengah lautan lepas, menunggu seekor hiu untuk memangsa Tupai. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba ada seekor hiu besar yang menelan buah kelapa tersebut dengan utuh. Beruntung sekali, kulit buah kelapa itu keras, sehingga bisa melindungi si Tupai. Sesampainya di perut ikan hiu, ia keluar dari buah kelapa tersebut. Dengan hati-hati, ia berusaha untuk mengambil hati ikan hiu. Sedikit demi sedikit, ia mengerat hati hiu tersebut. Hal itu tentu saja membuat hiu merasakan kesakitan yang luar biasa. Ikan besar tersebut menggelepar-gelepar di dalam air. Karena sudah tidak kuat, ia akhirnya mati dan terdampar di pinggir pantai. Setelah merasa benar-benar aman, Tupai keluar dari perut ikan hiu sambil membawa hatinya. Ia lalu mencari jalan untuk pulang dan menyerahkan hati tersebut untuk sahabatnya. Setelah menempuh perjalanan beberapa hari, Tupai akhirnya bisa kembali ke telaga. Ia pun bergegas untuk menemui sahabatnya. "Gabus, sahabatku, bagaimana kondisimu? Maaf, mungkin sedikit lama, tapi aku berhasil membawakan hati ikan hiu untukmu." Melihat apa yang dibawa sahabatnya, tentu saja ikan gabus merasa sangat bahagia.
Kamu memang sahabat terbaikku, Tupai. Terima kasih sudah membawakan ini dan sudah pulang dengan selamat. Tak membutuhkan waktu lama lagi, Gabus segera memakan hati hiu tersebut hingga habis. Setelah makan, kondisinya kemudian berangsur-angsur pulih. Tupai sangat senang sekali bisa membantu sahabatnya. Meskipun hal itu hampir saja merenggut nyawa Tupai. Begitulah cerita dari Tupai dan ikan gabus. Bagaimana teman-teman? Apakah ceritanya menarik? Menurut kakak, ceritanya ini sangat menarik sekali. Setelah kita mendengarkan cerita Tupai dan ikan gabus, maka mari kita bersama-sama menentukan unsur-unsur cerita yang terdapat dalam cerita Tupai dan ikan gabus. Unsur cerita yang pertama itu ada judul. Sudah terlihat jelas ya teman-teman kalau judulnya itu Tupai dan ikan gabus. Mengenai tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut, sudah jelas tokoh utamanya itu Tupai dan ikan gabus. Kemudian ada satu lagi teman-teman, yaitu ikan hiu. Kemudian untuk sifat tokohnya, untuk Tupai itu sifat tokohnya suka menolong, tidak mudah putus asa, dan cerdik. Kemudian untuk ikan gabus itu egois dan tidak peduli dengan temannya. Kemudian unsur cerita selanjutnya itu ada latar. Untuk latarnya itu di pantai, dan untuk latar suasananya itu menyedihkan dan mengembirakan. Alasannya latarnya menyedihkan itu ketika Tupai melihat sahabatnya sedang sakit, dan kabar gembiranya akhirnya ikan gabus, si sahabat Tupai ini ternyata sembuh dari sakitnya. Kemudian selanjutnya ada alur. Untuk alurnya ini yaitu menggunakan alur maju, di mana menceritakan awalnya ikan gabus sakit, tidak mau makan. Kemudian si Tupai mencari hati ikan hiu, dan pada akhirnya Tupai berhasil mendapatkan hati ikan hiu, dan ikan gabus berhasil disembuhkan. Kemudian untuk unsur cerita yang terakhir nih, ada pesan moral. Kira-kira nih teman-teman, pesan moral ya atau nilai yang kita ambil nih dari cerita Tupai dan ikan gabus itu apa ya? Coba kita lihat dari perilaku Tupai nih, yang menolong ikan gabus sahabatnya. Walaupun dia harus mempertaruhkan nyawanya karena dia harus mendapatkan hati ikan hiu yang sangat besar dan ganas. Jadi nih teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil yaitu kita harus menolong orang yang membutuhkan atau orang yang sedang sakit dengan sekuat tenaga. Begitulah materi dari unsur-unsur cerita, kemudian cerita Tupai dan ikan gabus, dan analisis dari unsur cerita Tupai dan ikan gabus. Jadi kesimpulan pada episode kali ini yaitu unsur cerita itu ada 6. Yang pertama ada judul, kemudian tokoh, ada sifat tokoh, ada latar, ada alur, dan yang terakhir ada pesan moral.
Kemudian tadi kita kan sudah bersama-sama nih menganalisis unsur cerita dari tupai dan ikan gabus. Semoga nih teman-teman sudah paham ya mengenai unsur-unsur cerita. Sekian dari kakak yang dapat disampaikan dalam podcast episode kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan mohon maaf apabila dalam perkataan mungkin kakak ada salah perkataan, dan lain-lain. Semangat belajar ya teman-teman. Dan sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Demikian pembahasan mengenai unsur cerita. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.